Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? Dalam pertemuan kali ini, kita memasuki semester 2, kelas 9, yaitu tentang menjaga dan melestarikan tradisi kearifan lokal serta budaya dalam masyarakat global. Makna tradisi kearifan lokal dan budaya. Yang pertama, tradisi. Tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu traditio, yang berarti menyampaikan dan mengamankan. Menurut Abercrombie, Hills, dan Turner, para sosiolog menyebut tradisi sebagai kebiasaan, kepercayaan manusia, lembaga, atau dalam bentuk artefak, peninggalan benda bersejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara menurut Prasetyo, seorang peneliti sosial memaknai tradisi itu sebagai adat kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan masih terus dilakukan dalam masyarakat dan berbeda-beda di setiap tempatnya. Sementara menurut Robert Sibarani, ahli antropolinguistik, tradisi memiliki karakteristik berikut, yaitu yang pertama, tradisi adalah kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan bersama dalam suatu komunitas yang melibatkan keberlanjutan adat dan ungkapan verbal yang dipraktikkan dalam masyarakat. Yang selanjutnya, tradisi merupakan suatu yang menciptakan dan mengukuhkan identitas kelompok atau komunitas tertentu. Dan yang terakhir, tradisi merupakan sesuatu yang dikenal dan diakui oleh kelompok itu sebagai tradisinya. Sementara menurut Sugiharto, guru besar Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, tradisi adalah sesuatu yang diciptakan, tidak hanya ditemukan ataupun diwariskan begitu saja. Tradisi merupakan produk keputusan-keputusan manusia yang disampaikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Tradisi di Indonesia diwariskan melalui naskah kuno, pepatah, cerita rakyat, upacara adat, dan lainnya. Meskipun berasal dari satu suku, setiap daerah bisa memiliki tradisi yang berbeda. Namun banyak tradisi yang hilang karena tidak ada pewarisan, membuat masyarakat tidak mengetahuinya. Yang selanjutnya adalah kearifan lokal. Menurut Hood, menjelaskan bahwa kearifan lokal dan kejeniusan suatu masyarakat tersimpan dalam bahasa yang tercermin melalui dongeng, cerita, pepatah, istilah dalam berbagai aspek budaya seperti kekerabatan, kuliner, arsitektur, seni tenun, dan busana. Kearifan lokal ini diwariskan melalui perwujudan verbal yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Dengan mempelajari kearifan lokal dari para pendahulu, generasi masa kini dapat mengambil pelajaran untuk melangkah lebih baik di masa sekarang dan yang akan datang. Sementara kearifan lokal menurut Parwatri Wahjono menyebutkan bahwa kearifan lokal mencerminkan keteladanan sebagai manusia berbudi pekerti luhur, peduli, dan menghargai sesama. Kearifan ini menjadi inspirasi untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan. Sementara menurut Titik Pujiastuti menjelaskan bahwa naskah kuno Indonesia menjadi sumber kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai kehidupan dan sosial budaya masa lalu. Kearifan lokal ini penting sebagai pengingat atas kesalahan dan keberhasilan di masa lalu.
Beberapa pihak lebih menyebutkannya sebagai pengetahuan lokal, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat atau masyarakat adat. Menurut Liliwery menjelaskan bahwa pengetahuan tradisional atau traditional knowledge adalah praktik hidup yang dikembangkan oleh suatu kelompok berdasarkan pengalaman sejarah mereka yang sudah membudaya, serta berkaitan erat dengan lingkungan alam sekitarnya. Jika membaca definisi yang diberikan oleh para ahli, setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal atau pengetahuan lokal yang masih lestari hingga kini, yang dijaga secara konsisten oleh masyarakat. Kearifan atau pengetahuan ini muncul sebagai hasil dari proses adaptasi terhadap kondisi alam dan sosial yang ada di masing-masing daerah. Dan yang ketiga yaitu budaya. Indonesia memiliki beragam budaya dengan setiap suku memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya tersebut yang masih dijaga oleh masing-masing suku. Sementara menurut Kurt Jaraningrat, budaya berasal dari kata budhayah. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Sementara menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi bahwa budaya merupakan karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya berkaitan dengan teknologi dan kebudayaan jasmani untuk kepentingan masyarakat. Sementara rasa berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang mengatur masalah kemasyarakatan. Sementara cipta terkait dengan kemampuan berpikir dan mental untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan sistem filsafat dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disampaikan pada pasal 32 sebagai berikut. 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 32 dalam konteks ini mengingatkan pentingnya menjaga budaya di setiap wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati. Seiring dengan berkembangnya zaman dan peradaban, penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian warisan budaya tersebut. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.